Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi percintaan kamu di bulan Maret ya. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Karena melihat dua sisi, energinya bisa vice versa ya, kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil yang resonate aja. Oke, di sini ada express your love. Sepertinya ada seseorang di sini yang mungkin lagi sedang diam dengan kamu, atau mungkin orang ini lagi menutup diri saat ini ya, menahan diri untuk tidak ekspresif, menutup atau kayak menyembunyikan perasaan dia ke kamu, dan ini ingin mengekspresikan ya, ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan atau mengekspresikan perasaan dia ke kamu. Iya betul, di sini ada retreat, mungkin dia menjauh saat ini dengan kamu lagi sedang jeda dengan orang ini, ada jarak gitu ya, mundur menjauh. Mungkin saat ini memang kamu dengan dia membutuhkan waktu untuk sendiri-sendiri dulu gitu ya. Financial and career, oke, mungkin dia lagi fokus sama pekerjaan dia ya, sehingga dia harus menjauh dari kamu atau mundur, atau kayak kurang, kamu dengan dia mungkin kayak kurang deket gitu, bisa juga ya. Dan di sini ada express your love, release your ex. Untuk beberapa orang ini mantan ya, aku lihat ini mantan kamu, energi mantan kamu yang masih memiliki perasaan ke kamu ya, walaupun terkesan dia udah jauh dari kamu, menjauh dari kamu gitu ya, karena di sini ada retreat ya. Mungkin memang butuh waktu untuk break dulu lah gitu dengan kamu saat ini. Kamu butuh waktu untuk sendiri, dia juga sendiri ya. Namun di saat dia sendiri, di sini kamu sendiri, dia sendiri, atau mungkin kayak menjauh dari kamu orang ini, itu dia nggak bisa move on ya dari kamu. Dia stres, dia overthinking, karena di sini sebenarnya dia masih ada rasa ke kamu ya, tapi dia kayak memilih untuk tidak ekspresif ya, tidak mencoba untuk menunjukkan perasaan dia ke kamu yang sebenarnya gitu ya, tapi justru lebih ke menolak perasaan itu sendiri, atau nggak berani mengakui perasaan itu sendiri ya, yang seharusnya mungkin dia coba untuk bicara sama kamu ya, atau kayak mempertahankan kamu atau memperjuangkan kamu gitu, agar kamu tuh dengan dia nggak putus gitu ya, tapi dia nggak lakuin itu gitu. Dan di sini dia financial and career, menyibukkan dirinya ke pekerjaan ya, fokus sama finansial ya, keuangan dan pekerjaan dia, untuk ini ya, move on dari kamu atau mengalihkan perhatian gitu loh, biar tidak mikirin kamu. Ada the sun di sini dan strength. Perasaan dia kuat sebenarnya di sini ke kamu ya, ada the strength ya. Dia sayang banget sebenarnya sama kamu, tapi ya di satu sisi ada ego di sini, ego yang bermain, yang dia tunjukkan dari luar tuh kayak seolah-olah tuh nggak peduli sama kamu ya. Ada seseorang nih dari masa lalu kamu, mantan kamu, sepertinya udah jadi mantan nih, Six of Cups, tapi dia masih teringat kamu terus ya. Karena di sini aku ngeliat ya, di depasnya kamu, ini bisa energi sebelumnya. Di saat kalian bersama ini energi kalian kuat ya, kuat, kayak kalian ini bener-bener saling sayang, saling cinta gitu ya. Makanya tadi gue bilang ini kayak perasaan dia tuh kuat banget gitu, sayang banget gitu loh ke kamu. Dan ini tuh atas dasar hati gitu ya, bukan paksaan, bukan karena ini karena itu tuh enggak, tapi dia ini memang tulus gitu loh ya. Dan kamu dengan dia ini memang ada hubungan yang dulunya, sebelumnya ikatan kalian tuh memang kuat sebenarnya gitu. Aku nggak tahu apa yang terjadi antara kamu dengan dia ya, sehingga hubungan kamu saat ini kayak jadi begini. Mungkin bisa juga ada karena ada strength di sini, salah satu atau keduanya kalian ini masih ego, masih ya egonya tinggi gitu ya, gengsinya tinggi, dan juga ada keinginan untuk menaklukkan gitu ya, atau kayak ya dominan gitu loh ya, kayak ingin
ingin menguasai pasangan atau gimana gitu. Karena terlalu sayang banget, jadi bisa saja jadi controlling di sini gitu ya, kayak berlebihan gitu ya, kayak seperti ingin menaklukkan gitu. Oke, dan di sini ada Four of Pentacles. Yes, ada kaitannya dengan finansial, karir di sini. Mungkin dia lagi kesulitan keuangan ya untuk beberapa orang ini, gak semua. Jadi kayak makanya tadi aku bilang, walaupun di sini ada hubungan yang sangat kuat antara kamu dengan dia, rasa sayang cintanya tuh keduanya nih sama gitu loh. Jadi ada ikatan batin gitu yang bener-bener kuat, jadi nggak salah satu gitu yang merasakan cinta sayang yang besar gitu ya, tapi keduanya ya. Mungkin ini alasannya ya, financial and career. Jadi dia tuh punya kesulitan di keuangan, atau mungkin di pekerjaan yang dia harus mungkin pindah tempat kerja, apapun itu gitu ya, sehingga di sini memilih untuk menarik diri atau mundur dari kamu gitu, atau milih putus gitu loh istilahnya. Ya, ada kaitannya sih ke karir di sini. Mungkin dia sebelumnya ingin sukses dulu, nggak pengen berhubungan dulu gitu. Dan di sini ada Three of Cup. Oke. Aku ngerasa di Three of Cup ini kayak lebih ke dia masih mengutamakan karirnya ya, sepertinya orang ini masih mengutamakan karirnya. Jadi kayak masih pengen seneng-seneng juga di sini ya, masih kayak belum pengen punya pasangan atau belum pengen serius gitu ya. Dulunya itu mungkin seperti itu, dan kamunya ini mungkin tipe-tipe orang yang serius gitu ya. Makanya tadi gue bilang ada seseorang di sini yang salah satunya itu kayak pengen mendominasi gitu ya, kayak pengen ya pokoknya pengen milikin gitu ya, pengen menguasai gitu loh istilahnya. Nah, tapi salah satunya ini kayak mungkin belum pengen gitu ya, karena di sini ada kaitannya financial and career. Aku rasa di sini salah satunya juga ada kaitannya dengan image dia ya. Gitu, aku nggak tahu pekerjaan dia itu sebagai apa. Aku contohkan nih ya, kalau dia seorang artis gitu ya, itu mungkin dia kayak nggak pengen punya pasangan dulu, karena nanti kalau misalkan dia punya pasangan, pacar atau apa gitu ya, itu berpengaruh pada profesi dia. Nah, aku contohkan kayak gitu. Tapi aku nggak tahu pasangan kamu ini yang seperti apa gitu, pekerjaannya seperti apa. Tapi bisa juga ini bukan karena itu ya, tapi karena memang dirinya sendiri memang belum siap gitu, karena masih pengen senang-senang, atau masih pengen sukses di karir, yang dimana kalau punya pasangan nantinya dia nggak bisa bagi waktu, atau mungkin dia nggak mau berpengaruh pada karir gitu ya. Karena gini, kadang-kadang ada ya, kalau dia entah laki-laki atau perempuan gitu ya, kadang-kadang kalau karirnya sukses gitu ya, karirnya lancar, kemudian dia punya pasangan, kemudian ternyata pasangannya itu kayak dirasa nggak bisa ngertiin dia, nggak bisa memahami dia, hanya bikin dia pusing doang. Nah, ini biasanya akan berpengaruh pada kerjaan kan gitu. Kalau terlalu banyak masalah dengan pasangan kan biasanya kayak gitu, pasangannya marah-marah begini-begini. Nah, dia tuh nggak mau gitu loh ya. Makanya dia fokuskan tuh ke satu dulu gitu ya. Mungkin dia dulu itu seperti itu, mundur dari kamu atau menjauh dari kamu itu karena itu gitu. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi setelah berpisah dengan kamu, dia nggak bisa move on dari kamu, ingin ketemu lagi, ingin kembali lagi sama kamu gitu. Untuk beberapa orang ini ada perbedaan usia ya, beda usia, bisa 7 tahunan ya, bisa ya 4 sampai 8 tahun gitu ya. Tapi di sini rata-rata aku lihat 5 sampai 7 tahun gitu, ada perbedaan usia. Selain itu juga di sini ada sik ya, angka 6 ya. Ini biasa ada kaitannya dengan memang mantan ya, mantan yang ingin kembali gitu. Dan memang kalian ada pasangan yang sangat equal. Dan di satu sisi juga aku rasa di sini ada kaitannya dengan angka 6 ya. Angka 6 mungkin kamu dengan dia kelahiran bulan 6 gitu ya, atau mungkin kamu dengan dia sempat bersama selama 6 tahun, atau mungkin kamu dengan dia berpisah selama 6 tahun. Sesuaikan aja ya, ada kaitannya dengan angka 6 di sini gitu. Oke, atau perbedaan usia kalian bisa ya 6 tahun gitu. Oke. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian. Yang jelas di sini aku ngerasa seseorang ini tuh ingin ketemu kamu lagi ya.
seperti itu, ingin kembali lagi dan mensukseskan hubungan kalian gitu. Walaupun aku ngerasa untuk beberapa orang di sini, nggak semua, kalian masih ada sama dengan orang ini ya, nggak semua, masih ada sama. Maksudnya gini, mungkin udah jadi mantan, tapi kalian masih tetap berteman di sini, ya. Tapi kamu nggak tahu perasaan dia sebenarnya. Sebenarnya dia masih pengen sama kamu gitu, ya. Atau bisa juga orang ini udah deketin kamu, tapi dia pura-pura jadi temen kamu. Bisa seperti itu, sesuaikan aja. Karena dia nggak bisa move on dari kamu, gitu. Sedangkan kamu mungkin ya, nggak semua, kamu mungkin sudah punya orang baru di sini. Gitu. Mungkin kamu sudah punya orang baru, ya sudah bahagia, sudah bertemu orang baru, tapi dia diam-diam masih punya perasaan sama kamu. Makanya dia jadi teman kamu di sini, gitu. Tapi sebenarnya perasaan dia besar di sini sama kamu. Ya. Karena itu, di satu sisi mungkin dia masih fokus sama kesuksesan dia, finansial atau karir dia gitu. Dia ingin sukses dulu gitu. Makanya dia ya udah gitu loh. Ya. Yang penting bisa dekat dengan kamu, jadi temen dulu gitu. Istilahnya kayak gitu. Ya, tapi untuk beberapa orang enggak di sini. Mungkin ini menandakan pertemuan ya. Yang orang ini bakal ketemu lagi sama kamu, kembali lagi di sini, kalian akan reuni, dan hubungan kalian itu benar-benar aku lihat di sini kayak sukses. Gitu, hubungan yang sukses. Three of Cups, pertemuan di sini. Karena dia ini ingin express your love, mengekspresikan perasaan dia ke kamu. Gitu. Dan Six of Wands ini juga menandakan bahwa kemenangan gitu loh. Ketika dia mungkin mengekspresikan perasaan dia ke kamu, kembali ke kamu itu, dia bisa naklukin kamu atau memenangkan hati kamu gitu loh. Istilahnya seperti itu. Makanya dia di sini fokus banget sama karir atau finansial dia. Dia ingin sukses dulu gitu loh. Jadi ketika dia kembali sama kamu, dia udah nggak punya kekhawatiran gitu. Bisa juga seperti itu. Ya, karena tadi juga aku bilang untuk beberapa orang nih sebelumnya mundur, menarik diri dari kamu kan ada kaitannya dengan finansial atau karir dia ya gitu. Mungkin dia pindah kemana gitu ya, ada kaitannya dengan karir finansial gitu, yang terpaksa harus mundur atau menarik diri dari kamu gitu. Tapi dia akan datang lagi di sini setelah dia sukses. Karena di sini aku juga ngerasa ya, untuk beberapa orang ini kalian udah lama deket ya, udah kenal lama gitu. Mungkin kalian juga kenal dekat ya. Kenal dekat ini maksudnya dia temen kamu gitu loh. Kamu udah temenan lama sama orang ini. Entah dari sekolah kalian dulu gitu ya. Dari SMA, SMP, apapun itu di sini. Teman masa kecil juga bisa, teman kuliah bisa, apapun di sini. Atau teman kerja, pernah kalian teman kerja dulu gitu ya, seperti itu. Oke, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya, ambil yang resonate aja. Dan untuk zodiaknya paling kenceng nih Leo ya, energi Leo nih dominan banget di sini yang aku lihat ya. Kamu dealing dengan seorang Leo di sini. Makanya tadi gue bilang kalau orang ini nggak sukses gitu ya, nggak dikayain dulu dirinya, dia belum balik ke kamu gitu. Karena ya itu, ada harga diri, ada ego dia, ada gengsi dia gitu. Jadi ketika dia kembali ke kamu itu, dia bisa memenangkan kamu gitu ya, bisa naklukin kamu gitu. Kamunya nggak bisa nolak dia gitu, karena dilihatnya ya dia udah sukses gitu, udah mungkin dia nggak malu gitu loh, intinya tuh kayak gitu. Oke, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Sagittarius,
Taurus, Virgo, Capricorn, tapi nggak jadi patokannya. Dan sekali lagi ambil yang resonate. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, sekali lagi ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Terima kasih, sampai jumpa.